Jelas di sini bahwa memang Yusuf Mansur ini terlibat dalam hal atau dalam kasus investasi batubara ini, dan kebanyakan narasumber yang kami wawancarai yang mereka itu adalah investor batubara mengatakan Yusuf Mansur itu ada loh, dia presentasi loh di depan kita, maka kebanyakan dari orang-orang ini alasan sebagian besar dari mereka ikut investasi batubara ini adalah karena Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid dari keuangannews.id. Kebohongan Ustadz Yusuf Mansur terbongkar di PN Jakarta Selatan. Ini berita diterbitkan tahun 2022 dan kasus ini sendiri kurang lebih di tahun 2011 atau tahun 2012, teman-teman. Lalu mengapa saya angkat kasus ini lagi gitu? Lalu kenapa saya bahas lagi kasus ini? Maksud dan tujuan saya adalah untuk memberitahu kepada kita semua bahwa di sini Yusuf Mansur terbukti bahwa dia itu apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan fakta yang dibuktikan, dengan fakta yang terjadi, teman-teman. Ini untuk kasus batubara, teman-teman. Untuk kasus batubara terbukti bahwa Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal Adiansyah, bahwa Yusuf Mansur ini dia katakan dia tidak mengenal Adiansyah, namun di persidangan terbukti bahwa dia justru mengenal Adiansyah ini sendiri. Bahkan dia satu PT di PT Adi Partner Perkasa. Kemudian muncul tanda tanya, kenapa Yusuf Mansur harus berbohong? Gitu. Pendapat saya pribadi adalah, saya selalu mengatakan bahwa yang namanya kebohongan itu tidak jauh-jauh dari penipuan, teman-teman. Karena orang yang menipu tentu berbohong, gitu. Tentu berbohong. Orang yang menipu ini tentu berbohong. Lalu apa maksud dan tujuan dari Yusuf Mansur berbohong? Tidak mengenal Adiansyah, padahal dia sendiri mengenal Adiansyah, bahkan satu PT. Ya tentu kita sudah bisa menebaknya dari situ, teman-teman. Untuk apa kira-kira gitu? Apakah untuk menghindari ganti rugi? Apakah untuk menghindari apapun itu? Intinya apapun itu, di sini yang jelas faktanya adalah Yusuf Mansur sudah berbohong, teman-teman. Baik, kita bacakan sedikit berita dari keuangannews.id ini. Kebohongan Ustadz Yusuf Mansur terbongkar di PN Jakarta Selatan. Knews.id. Kebohongan Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak mengenal Adiansyah, Direktur PT Adi Partner Perkasa yang mengelola investasi batubara, terbongkar di PN Jakarta Selatan. Ustadz Yusuf Mansur tegas membantah terlibat dalam bisnis batubara dari dana jemaah Masjid Darussalam Cibubur pada tahun 2009 senilai lebih dari 50 miliar. Fakta hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan Ustadz Yusuf Mansur dan Adiansyah saling mengenal. Keduanya berada dalam perusahaan yang sama, yakni PT Adi Partner Perkasa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 28, Gedung Mayapada Tower lantai 9, Jakarta Selatan. Perusahaan tersebut diklaim bergerak di bidang bisnis batubara. Berdasarkan data di PN Jaksel, Ustadz Yusuf Mansur pernah digugat Bank CIMB Niaga atas dugaan wan prestasi oleh PT Adi Partner Perkasa pada Juni 2011. Dalam salinan putusan Majelis Hakim Perkara bernomor 313/PDT G 2011/PN JKT Sel atau Jakarta Selatan disebutkan Ustadz Yusuf Mansur menjabat sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa, sedangkan Adiansyah menjabat direktur utama. Jelas ya di sini, teman-teman, ini sudah putusan pengadilan bahwa Yusuf Mansur itu komisaris di PT Adi Partner Perkasa. Artinya dia adalah salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas kerugian orang-orang dan tidak ditepatinya janji oleh investor, PT Adi Partner Perkasa ini, salah satunya. Dan ini ada Adiansyah di sini, dan ini juga Yusuf Mansur memang masuk dalam gugatan gitu, orang yang digugat gitu. Teman-teman perlu ketahui bahwa untuk kasus investasi batubara ini sudah masuk dua orang yang memperkarakan ini, sudah masuk dua kasus yang diperkarakan di pengadilan, yakni Pak Zaini Mustafa yang juga selaku pengacara juga, dia juga korban di situ, dan juga yang kedua Ibu Ilis gitu, yang kemarin di Pengadilan Negeri Bogor. Lagi-lagi saya ingin mengulang bahwa maksud saya mengatakan ini bahwa jelas di sini bahwa memang Yusuf Mansur ini terlibat dalam hal atau dalam kasus investasi batubara ini, dan kebanyakan narasumber yang kami wawancarai yang mereka itu adalah investor batubara mengatakan Yusuf Mansur itu ada loh, dia presentasi loh di depan kita. Maka kebanyakan dari orang-orang ini alasan sebagian besar dari mereka ikut investasi batubara ini adalah karena Yusuf Mansur.
Tidak lain dan tidak bukan. Bahkan yang kemarin seseorang yang kami wawancarai, yang dia itu di Jogja, itu di luar dari Jamaah Masjid Darussalam, itu juga ikut keluar duitnya 100 juta lebih, teman-teman. Artinya kan, mau tidak mau, Yusuf Mansur haruslah orang yang bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Karena ini putusan pengadilan, sekali lagi teman-teman, sudah tidak bisa dibantah gitu. Kasus gugatan Wan Prestasi itu bermula dari pengajuan kredit oleh PT Adi Partner Perkasa kepada Bank CIMB Niaga untuk investasi batubara di Kalimantan Selatan. Di sejumlah kesempatan, Yusuf Mansur membantah menawarkan bisnis batubara kepada Jemaah Masjid Darussalam Cibubur pada tahun 2009. Ustadz Yusuf Mansur juga mengisyaratkan tidak mengenal jauh tentang sosok Ardiansah yang kini diburu investor batubara. Gagah nih di TV saya ngomong, satu, pernah lihat saya nggak ketemu, saya nggak dalam urusan, saya nawar-nawari investasi batubara, ini kata Yusuf Mansur. Kalau ketemu di ceramah beda dong bos, ketemu kok dengan si Ustadz ada orang batubara kok, beda dong bos, mana tahu juga saya kalau dia dalam kurung Ardiansah, Direktur PT Adi Partner Perkasa, penipu. Artinya memang di sini pernyataan Yusuf Mansur tidak mengenal ya. Benar-benar saya sewa restoran lalu saya bilang, ini ada bisnis batubara bagus, lu ikut, ujar Yusuf Mansur seperti dikutip solopos.com dari kanal YouTube TV One. Yusuf Mansur menanyakan orang-orang yang kini menuntutnya terkait investasi batubara itu melakukan transfer kemana. Ia mempersilahkan siapapun yang mengaku sebagai investor batubara dan mempunyai bukti keterlibatannya untuk melapor ke polisi. Solopos. Di sini Yusuf Mansur tidak mengakui bahwa dia menawarkan batubara ke orang-orang ini gitu kan. Kalau masalah mengakui atau tidak mengakui bisa saja terjadi kan ke siapa saja. Yang namanya orang ya maling tidak mungkin ada yang mengaku, sebelum digebukin juga tidak mungkin mengaku gitu. Kalau dia maling, kalau dia sudah maling barang tertentu gitu. Artinya di sini pernyataan Yusuf Mansur tidak bisa dijadikan landasan. Justru yang bisa dijadikan landasan adalah putusan pengadilan bahwa dia itu adalah komisaris di PT Adi Partner Perkasa yang jelas-jelas dia itu mengenal Ardiansah. Artinya di sini kan Yusuf Mansur sudah jelas berbohong. Sudah jelas berbohong, dan maksud dari Yusuf Mansur berbohong itu apa coba? Sering saya katakan bahwa berbohong itu dekat sekali dengan yang namanya menipu. Mari kita simak video dari arah kebenaran. Hari ini kami menyampaikan jawaban replik tanggapan atas jawaban tersebut, Pak. Ya. Apa jawaban dari Yusuf Mansur? Kalau jawaban dari Yusuf Mansur, tetap Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa mereka tidak punya legal standing sebagai pengurus atau direktur utama dari PT Adi Partner Perkasa. Jadi maksudnya Yusuf Mansur membantah bahwa dia ada dalam betul. Dia membantah hal itu. Tetapi Yusuf Mansur di dalam jawabannya itu tidak membantah ya, dia tidak membantah dan tidak mengiyakan berkaitan dengan pernah presentasi batubara itu. Oh iya, ya. Iya. Artinya kalau dia tidak membantah, artinya kan dia mengakui, Pak. Iya. Gitu. Tetapi berkaitan dengan Yusuf Mansur sebagai komisaris utama ini sulit kiranya untuk dibantah karena ada akte otentik, yaitu putusan pengadilan nomor 313 garing PDT.G garing 2011 garis miring PN Jakarta Selatan. Ya. Itu putusan berkaitan Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa, di PT Adi Partner Perkasa, kemudian Ardiansah direktur utamanya, kemudian Yusuf Mansur sebagai komisaris utamanya, kemudian Sakir Sula sebagai komisaris ya. Jadi sulit dibantah karena sudah ada putusan pengadilan ya yang menyatakan itu. Ya. Jadi memang Yusuf Mansur itu dalam hal ini ya, si Ardiansah juga jadi tergugat ya. Nah, jadi tergugat. Kemudian Ardiansah sebagai tergugat, PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat, kemudian Yusuf Mansur juga sebagai tergugat. Jadi tidak mungkin kan, Pak? Ya. Ada putusan pengadilan, kemudian sudah diupload di Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu bohong kan nggak mungkin. Iya. Ya, gitu. Ada dokumen yang mendukung
bantahan Yusuf Mansur atau tidak, Yusuf Mansur tidak mengakui itu? Ada dokumen yang dia sertakan, Pak? Dokumen yang dia sampaikan adalah profil ya Pak, profil yang diunduh dari Kementerian Hukum, Hukum dan HAM gitu. Iya. Mereka mendalilkan itu, tapi kan saya punya tandingannya. Ini punya putusan, punya putusan berkaitan dengan gugatan si MB Niaga melawan PT Adi Partner Perkasa dan kawan-kawan. Profil yang disampaikan Yusuf Mansur itu per tahun berapa itu, Pak? Profil yang disampaikan memang baru diunduh. Ya. Tetapi dalam kebiasaan perseroan itu kan kadang-kadang ada dibuat rapat umum pemegang saham, tetapi kan tidak didaftarkan, Pak. Oh gitu ya. Dan ini kalau ini mafia yang pakai, ya kan? Saya anggap ini karena ini banyak perkara dan ini memang diskenariokan ini akan diembat uangnya jamaah JBN ini. Saya kira mereka tidak mendaftarkan sehingga di dalam departemen di Kementerian Kehakiman tidak ada dokumen itu. Tetapi saya kebetulan qadarullah saya mendapatkan dokumen itu yang dari direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap dan saya baca di dalam putusan itu Yusuf Mansur sebagai komisaris utama tidak membantah bahwa dia sebagai komisaris. Ya. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jani Mustafa tadi, saya tampilkan untuk mendukung apa yang berita yang saya bacakan hari ini. Artinya apa teman-teman, kembali lagi bahwa bagi saya ke depan apapun yang dikatakan oleh Yusuf Mansur atau apapun yang diomongkan Yusuf Mansur harus ada bukti dulu, harus ada fakta dulu baru saya akan percaya gitu. Lagi-lagi, kembali lagi bahwa Yusuf Mansur sering mengatakan bahwa dia akan mengganti rugi hak-hak dari para korban, dia akan mengganti rugi, cari saya nggak kemana-mana kok. Tapi kenyataannya adalah tidak diganti rugi pun seperti kemarin yang saya sajikan juga tentang perkembangan kasus Kaisa Al-Mansur. Para korban-korban Kaisa Al-Mansur yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur menyatakan akan men-take over kasus itu, ini kita bahas nanti ya, masalah Kaisa Al-Mansur, mengatakan akan men-take over atau mengganti rugi itu. Kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah tidak semua diganti rugi. Yang diganti rugi pun, misalkan nih ada investor atau ada yang calon pemilik rumah yang sudah mendp 100 juta, dia kembalikan tidak sampai 10% teman-teman, dan itu sampai 13 kali bayar. Artinya apa? Sedikit demi sedikit dibayarkan. Ini modusnya seolah-olah ya, saya katakan seolah-olah dan diduga kuat. Yusuf Mansur ini hanya ingin mengulur-ngulur waktu karena modusnya sama di semua kasus. Sampai orang itu bosan, bahkan ada yang sudah meninggal, uangnya belum kembali teman-teman. Ini sangat miris dan menyedihkan sekaligus. Ini harusnya membuat kita marah. Sekali lagi saya katakan bahwa berbohong itu dekat sekali dengan yang namanya penipuan. Karena apalagi tujuan orang berbohong, dan buat apa dia berbohong kalau dia di posisi yang benar teman-teman. Tidak ada yang perlu disembunyikan kan kalau kita merasa benar. Baik, cukup sekian dari saya. Saya Al Walid, see you on the next videos.